masalah perbudakan. Perbudakan sudah tidak ada, jadi di situ bukan perbudakan, mungkin orang-orang yang ikut kepada kita atau khidmah kepada kita atau bekerja dengan kita. Tadi sudah diterangkan jelas dan tadi juga sholat sunnah jelas juga. Orang yang melakukan ibadah wajib itu kalau ditambahi sunnah, sunnah itu menutup kekurangan-kekurangan ibadah wajib. Kadang orang itu di dalam ibadah wajib pasti ada kekurangannya. Yang nutup lubang-lubang yang kurang di sholat wajib itu tadi sholat sunnah. Begitu pula puasa Ramadan ada kekurangan-kekurangannya mungkin ditutup dengan puasa sunnah. Senin Kemisnya 13, 14, 15 ya atau puasa-puasa sunnah yang lainnya itu menutup kekurangan yang wajib. Orang yang melakukan wajib itu berarti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Minal muqarrabin. Kalau ditambahi dengan sunnah minal muhibbin. Orang yang dicintai. Tadi disebutkan Ustaz Muhammad mengatakan bahwa orang yang melakukan sunnah ini nanti akan menjadikan orang yang dicintai. Karena pelaku sunnah yaitu Nabi Muhammad SAW kita meniru manusia yang dicintai Allah. Orang dekat tidak dicintai sama dekat dicintai. Dhuwur tinggi mana? Tinggi yang dekat dicintai. Orang dekat dicintai itu nikmatnya luar biasa. Ada banyak orang yang dekat tapi tidak dicintai. Ya dekat, bagian-bagian ya dapat. Makanan ya ini misalnya ini semua ini dekat. Dapat. Tapi ada orang-orang yang dicintai itu ada mendapatkan kelebihan. Supaya kita menjadi orang yang dicintai, apa? Lakukan apa yang dilakukan kekasihnya Allah. Nanti kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau ini katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau semua ingin mendapatkan gelar cinta kasih sayang dari Allah, ikutilah semua apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah tadi menjalankan sholat-sholat sunnah yang banyak nanti sudah dijelaskan dan sudah jelas. Di Hadramut sana sholat tarawih itu dari malam ba'dal isya sampai sahur baru rampung. Itu nih orang yang mau cari pahala super banyak di Hadramut pahala. Di sini sebetulnya ya banyak, cuman tidak ada sarananya. Sarana menuju pahala itu sedikit. Tapi di sana 24 jam. Seperti apotek 24 hours. Buat orang-orang sakit-sakit nih, itu di Hadramut banyak. Apoteknya orang sakit hati. Dzikir, ngaji, terus tidak pakai berhenti. Subhanallah. Udara panas top. Udaranya. Debu, Masya Allah. Tapi mereka tidak pernah putus semangat dalam beribadah. Kita nikmat luar biasa, udara hujan kadang enak, sejuk, ibadah ya males-males. Memang kenikmatan itu kadang melupakan manusia untuk menuju ketaatan. Memang kenikmatan seperti itu. Jadi manusia itu kalau sudah tambah turu, tidur pakai AC itu angel tangi subuh. Coba sekali-sekali tidur tidak usah pakai AC. Tutup pintu, jendela, tutup semua, tidur. Sebelum subuh 3 jam sudah bangun. Nah, kalau ditanya kamu kenapa kok bangun? Lah sumuk, lah alhamdulillah sumuk itu membawa ya penderitaan yang membawa nikmat. Itu. Jadi tambah AC, tambah dingin, tambah keset. Itu sudah wajarnya manusia. Kami kemarin dari sana kami lihat subhanallah. Orang tua-tua usia 90 tahun, 80 tahun ya terus saya pergi ke masjid ini baca di situ ada majelis di situ. Terus dari masjid ini pindah ke masjid dari Masjid Thaha bin Umar sampai di situ dari Masjid Thaha.
Dari Masjid Toha saya duduk maghrib sebelum sampai Isya saya keluar pergi ke Masjid Riyadh tempat Habib tempat Habib Ali di sana. Di situ mauludan. Di situ maulud belum selesai pergi lagi ke tempat Habib Ali bin Abdullah, Habibnya Ja'far ini. Di situ ada hadrah. Orang yang dari sini pergi ke sini tuwek-tuwek lagi. Dari sini pergi ke ketemu lagi. Subhanallah. Tidak ada waktu untuk kesenang-senangan, senang-senang tidak ada. Sebab tidak ada yang senang. Senangnya kecuali ya ibadah itu tok. Kalau di sini kan ada. Baru lagi rodok pias, males sidik pergi ke kafe mana. Kan bisa duduk ngobrol. Kafe, kopi latte, enak. Ya. Tapi di sana tidak ada. Dalek kopi apa enak kopi. Di situ ya duduk mau keluar ya tidak ada lain kecuali batu yang dilihat, batu dan kuburan. Enaknya enak, makanya bejo orang-orang yang di sana. Yang di Indonesia luweh bejo. Karena apa? Sudah hidupnya nikmat menyintai orang-orang yang hidup di sana itu bejo juga. Alhamdulillah, makanya insya Allah kita seperti apa yang diceritakan tadi. Sholat sunnah. Sampai-sampai pernah terjadi di satu masjid. Ada orang itu bingung lihat ini tiang apa manusia. Gara-gara apa? Ngadek terus tidak rampung-rampung ngadek semalam dia. Besok dilihat lah kok ini kok tidak ada tiangnya kemana. Ternyata itu bukan tiang, manusia berdiri sholat sunnah. Tahajud malam. Dan di sana itu tempat masjidnya luasnya kadang yang lama-lama itu luasnya itu mungkin cuma 5 kali 10 atau kadang 10 kali 10. Tapi tiangnya itu ada 50 tiang. Setiap 1 meter tiang, 1 meter tiang. Saya tanya ini gopo nih. Padahal itu yang di Sunggi itu pokoknya itu tidak besar, tidak ada apa-apa di atas kosong. Tapi tiangnya itu banyak. Apa dibuat seperti itu? Katanya itu setiap tiang mesti ada satu orang yang duduk di situ membaca Al-Quran dan menghatamkan Quran tiap malam. Kene sini nanti orang sendenan ngono karo maca Quran. Kita subhanallah tiang itu buat nek Jumatan, nek kira-kira ya karo ngorok. Karo turu. Ini subhanallah. Tiang-tiang itu dibuat sandaran orang-orang soleh yang setiap malam dia menghabiskan sekian. Wah Allah Quran. Masya Allah saya kemarin sampai sempat juga mampir ke sekolahan sama Muhammad Hadi. Jadi ulmah di sana. Pendidikan di masjid-masjid itu. Di tempat itu. Anak kecil-kecil seneng aku dulu ya. Pintere bahasa Arab luar biasa. Iya beb wong Arab kosok rasa bahasa Arab. Lah ya cah cilik-cilik bahasanya Arab semua. Kadang orang Jawa ini kok pinter-pinter bahasa Arab. Iya nduk. Wong iki ya memang wong Arab, basa Arab basa Jawa. Di samping itu di situ bukan apa masalahnya. Anak usia 10-11 tahun itu hafal Quran. Sudah kebiasaan dan itu di tempat-tempat itu full. Istilahnya kalau di Indonesia TPA. Di sana seperti itu. Luar biasa. Masing-masing anak-anak ngantongi siwak. Cilik-cilik bayi-bayi. Saya gitu Pak, tuwek orang gowo siwak. Oh gowo alhamdulillah untung dia pas ngomong siwak gue nek orang gowo. Enek siwak. Siwak ini sunnah juga. Banyak orang-orang itu yang sampai akhirnya itu yang akhir hayatnya itu dadi husnul khotimah gara-gara siwak. Lah aku ra duwe beb, ya tuku dhewe ora tak oleh-oleh ya Pak. Ya orang golek opring ngono wae, pring. Ditumbuk ning enek ketoke gendang protol lundumu. Enak-enak siwak itu ada nanti sunah. Engko kapan-kapan nek anu tak gawake sak dream siwakan kabeh. Kowe sik umroh kok nek umroh gawake nek enak siwake. Ya, itu di sana itu istimewanya. Makanya kemarin juga ke Bejo itu saya juga bisa menyolatkan Al-Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur. Waliullah luar biasa. Itu ciri-ciri ulama-ulama Yaman. Makanya Bejo kalau punya anak-anak masih mondok di sana. Aman di sana. Lah mondok ning kene iki ijek kakean sing ditonton. Di dalam pondok insya Allah aman. Tapi sudah keluar dari pondok ya sudah mulai. Metu saka gerbong pondok sarung langsung gantung kayak gini tok.
Wah, wis langsung nyekel udut, fas kembus. Iki anak anu lho, santri lho. Lho kok ora entuk ya ora pantes lah santri mosok kan bayi-bayi metu saka gerbong langsung sudah sarungi ngene ketok. Sing ndile pondok apa kowe iki? Pondok kaya ngono. Ya, ini loh wali-wali Allah di Hadramut banyak. Insyaallah kita semuanya bisa meniru adab dan akhlak mereka dan doakan Habib Umar bin Hafid. Beliau luar biasa. Beliau mengganti sekian banyak ulama untuk meneruskan majelis-majelisnya. Dari pagi sampai malam itu tidak ada istirahat. Saya sing nonton bingung, iki genai istirahatnya kapan? Tidurnya kapan? Tapi subhanallah, ya seneng terus sehat. Mudah-mudahan tambah sehat. Dan mudah-mudahan ulama-ulama yang di Indonesia juga insya Allah sehat semuanya. Dapat menjalankan dan menasihati umat ini dengan baik dan sempurna. Untuk 17 Agustus 2000 lali tahun namanya 2022 ulang tahun Indonesia yang ke-77. Bagi bangsa yang baik adalah bangsa yang menghormati pahlawan-pahlawannya. Bangsa yang tidak meninggalkan kebaikan-kebaikan pahlawan-pahlawannya. Jenengan ngertos. Kalau mau memperingati tirakat istilahnya, kemerdekaan, jangan pakai edan-edanan. Saya kemarin kebetulan perjalanan dari Jepara dari Kudus menuju Solo. Tak lihat ada berapa tempat panggung terbuka. Wedok nganggo rok cingkrang kabeh, joget wong telu, terus enek bapak-bapaknya jogetnya ke wong rada ora waras. Soalnya sudah kena gendul. Ini di sini dikatakan mari kita bertasyakur, berterima kasih kepada Allah untuk kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara mendem. Ini terima kasih, bukan terima kasih, ini orang gila ini. Ini orang gila yang ada di Indonesia. Orang seperti ini tidak layak menerima kemerdekaan. Tidak layak. Siapapun mereka. Baik mereka pejabat, mereka rakyat, mereka sama. Kalau memperingati kemerdekaan dengan cara seperti itu, mereka mencoreng nama baik Indonesia. Mereka bukan bangsa yang baik. Bangsa yang baik bersyukur. Terima kasih kepada Allah berkat para pahlawan-pahlawan bangsa yang telah mendahului kita. Yang mengorbankan tenaga, pikiran, harta semua demi kemerdekaan negeri ini. Kita wajib bersyukur dengan apa? Mendoakan mereka. Dengan tahlilan, dengan mendoakan yasinan, dengan istilahnya mau gembira boleh, lomba makan kerupuk boleh, sapa sing ora nduk. Lomba karung ndak apa-apa, tapi jangan ada maksiat toh. Sudah sering kali saya sampaikan, saya jadi malu melihat bangsa ini. Apakah ini cara bersyukur kepada Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur dengan benar-benar syukur, akan ditambah kenikmatan negeri ini. Tapi kalau kalian syukur dengan cara yang lain, cara yang justru kufur, adab Allah sangat pedih. Jangan gampang ke. Indonesia ini luar biasa. Indonesia setiap kemerdekaan malam tirakatan, ayo semua masyarakat doa bersama. Setelah doa bersama, sodakohlah Anda berbuat sodakoh. Untuk apa? Tanda syukur kepada Allah atas kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo bagi sesama kita yang tidak mampu kita bantu. Siapapun yang lagi sakit kita bantu untuk mereka ini bisa membiayai biaya obat-obatan yang mereka itu kita bantu. Bukan malah mendem. Di warung kampung saya ini ada yang mendem. Tirakat karo mendem. Lucu loh. Iya jangan ngisi-ngisi ini. Percuma kalian itu mengatakan bahwa saya cinta NKRI. Bohong, kalian bukan cinta NKRI. Kalian merusak NKRI dengan mendem dan dengan cara yang tidak benar. NKRI tidak butuh uang mendem. NKRI ora butuh uang wedok jogetan atau langgu klambi. NKRI butuh doa orang-orang muslimin muslimat bangsa yang baik yang itu. Hati-hati, hati-hati ya. Indonesia ini dijogo sing apik bareng-bareng.
Boleh gembira, boleh. Misalnya loh Beb, saya mau mengadakan acara di kampung saya, organ tunggal, boleh. Sama yang bilang tidak boleh. Yang penting sing main organ ini wong umur 150 tahun. Kok sing nyanyi 250. Jadi paham, maksudnya itu tidak memancing orang berbuat maksiat gitu loh. Gembira tidak apa-apa. Saya mau jadi kus plus mania tidak apa-apa, boleh. Tapi jangan memancing orang untuk maksiat. Kus plus mania ya ben sapa sing arep nyanyi, sing nyanyi Gus Sapa, ngono ora apa-apa. Misalnya apa? Bukan lautan hanya kolam susu. Nah boleh, sing nyanyi Gus Sapa. Sapa sing nafsu? Ora enek sing nafsu. Lagu Syafa sing nyanyi, ya wis, gembira, ndak apa-apa. Itu boleh, gembira itu boleh, Drun, tidak dilarang. Cuman gembira yang membuat Allah murka itu yang dilarang. Ya, tetap boleh adakan, pasang kalau perlu spanduk, gambar-gambar merah putih, jadikan Indonesia ini meriah. Boleh, tapi jangan ada tasyakuran dengan cara merusak bangsa ini. Anak cilik-cilik dirusak. Indonesia ini darurat narkoba. Indonesia ini darurat narkoba. Ini sudah terlalu. Akhirnya narkoba ini tidak terlihat gara-gara berita yang lain. Ini narkoba Indonesia ini kebak narkoba. Kok ngerti toh Beb? Lah yo katanya lah aku iki. Tapi ya wis mulai kaya ngono kuwi. Di samping hati-hati, jadi 17 Agustus wasiat saya untuk diri saya dan semua bangsa saya. Jadikan kemerdekaan ini sebagai tanda syukur. Kita duduk tirakat itu gunanya tafakur. Apa yang telah kita lakukan di masa lalu untuk bangsa dan rakyat kita ini. Untuk negeri yang kita cintai ini. Apa yang sudah kita sumbangkan demi kemerdekaan bangsa ini. Apakah kita sudah menjadikan negeri ini menjadi aman? Apakah kita menjadi manusia-manusia yang sudah menciptakan suasana kondusif di negeri ini? Manusia-manusia yang sudah berbuat baik di negeri ini. Manusia-manusia yang peduli terhadap manusia di negeri ini. Kita tafakur. Kalau belum, ayo kita mulai ke depan. Jadi yang terbaik. Indonesia akan menjadi negara terbaik. Akan menjadi negara yang luar biasa. Kalau penduduknya tidak gampang dirusak oleh orang-orang yang menginginkan Indonesia rusak. Indonesia ada malah peringatan gue jaluk sumbangan ngalor ngidul. Sumbangan buat apa? Sumbangan buat datangin artis. Oh coba sumbang. RT, RW, lurah, siapapun yang datang kepada Anda mau mengadakan acara ini nanti yang akan datang di tahun ini sih. Yang akan datang jangan dikasih tanya Anda mau mengumpulkan dana untuk apa? Untuk mendatangkan artis wanita orang kelamben. Oh coba kayak RT ini nesu kon nesu, RW nesu kon nesu, lurah nesu kon nesu. Ini tidak buat negeri kita. Tapi kalau mereka meminta dana tadi untuk tahlil bersama, untuk tafakur bersama, untuk membuat lomba-lomba gembira bersama, makan kerupuk, lomba karung, lomba monggo, tidak masalah. Tapi kalau membuat aturan-aturan untuk mendatangkan kemaksiatan, jangan nyumbang. Yang nyumbang kena dosane. Kena dosanya, pasti tidak mungkin tidak kena dosanya. Lah kena konten, walaupun kebacut, ya wis tobat toh. Lah wis kebacut, makanya nek nyumbang bangsa ngono kuwi takok. Ini mumpung nek lurah-lurah nang kene iki. Bandung Rejo. Ini kan nek lurah Bandung Rejo, nek lurah mau nek lurah Sukono. Jadi lurah-lurah kita tapi wis alhamdulillah wis waras. Aku sini Pak Lurah. Memang dari dulu waras bukan waras. Ini memang dari dulu. Lah lurah Masya Allah merintah kesak negorone kabeh kelurahan kabeh kudu sholawat. Lho hebat ta. Tirakan sholawatan, tahlilan, ngono. Ya rezekine kok lancar terus. Negarane aman terus. Nggih insyaallah tak dongake semua kelurahan-kelurahan, semua RT RW kalau tirakatan di tahun yang akan datang isinya hanya gembira karena Allah, senang karena Rasulullah. Ngono tok insyaallah. Lah nanti mbok tahun ngarep ini ada di kampung-kampung itu dibuat lomba, di antaranya ada lomba lagu-lagu tradisional, lagu-lagu kampung. Lagu apa? Lagu kaya mbiyen sulku-sulku bathok, lagu-lagu Jawa-Jawa kuwi lho. Dibuat, nanti tambahi lagu sholawatan.
Ngono. Sing juara hadiahnya untuk apa? Untuk ember. Lumayan, untuk anduk. Lumayan. Lihat Muhammad Hadi hadiahnya apa? Hadiahnya anduk. Lumayan. Muhammad dapat hadiah apa? Hadiahnya sandal teklek. Ya bismillah. Jadi tidak apa-apa, itu malah justru hidup. Jadi menghidupkan tradisi Jawa, tradisi kampung kita. Hidupkan. Aja malah tradisi ini wong ora jelas. I feel good. Apa? Lah kok apal to Beb? Ya apal loh. Jimmy sapa jenenge? Jimi Hendrix, aduh. Sapa to jenenge? I feel good itu siapa lek? Masa ndak tahu itu, pura-pura ndak tahu ale. Apa lali lah aku lali. Itu di kampung-kampung wong desa. Ora pate wayu. Wis keroke buka tekan dhuwur. I feel good. Karo mendem, nggawa gendul, satu kebanggaan. Ini nek pahlawan tahu seperti itu dikuamplengi kabeh. Aku mbiyen mengorbankan nyawa kamu, saiki malah I feel good, plampleng sisan, mendem. Ya hati-hati. Ini peringatan. Orang trimo ya karepmu berarti pelaku. Nek orang trimo dengan omongan saya berarti pelaku-pelaku. Tidak layak hidup di negeri yang kita cintai ini. Ini negeri milik kita bersama. Kita harus bangun negeri ini dengan cara yang indah, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mendatangkan murkanya Allah. Tidak. Indonesia hebat, Indonesia jaya. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkah kabeh. Kowe kok malah dadi kaya pengacara, pembawa acara ta Beb ya wis. Kepancing lurah iki lho aku kepancing lurah. Kepancing lurah. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Di sini ada tamu-tamu, ada Mas Julian, ada Mas Alex juga. Alhamdulillah dari luar pulau. Tidak tahu pulau mana itu, tidak paham. Ya, alhamdulillah.